perjalanan semalam. Kurang dan lebih saya minta maaf. Okay, alhamdulillah kita dah sampai ke makam pertama, yang mana makam Ahli Gai. Makam Ahli Gai ni yang menurut yang saya tahulah, sekitar tahun 2017 saya kali pertama datang sini, saya ada jumpa satu orang. Nama dia Pak Khairul. Pak Khairul Anwar tak salah saya. Jadi dia menceritakan sejarah kata mereka menjumpai makam ni. Cerita dia, makam ni dah ditutup dah dengan semak samun apa semua lah. Dah ditutup dengan bentang belantara. Jadi kerja Pak Khairul ni tadi, dia kerja jual beli lembu. Jual beli lembu. Dekat bawah ni Kristian ni, ada gereja Kristian tadi kan. Jadi tanah ni kepunyaan Kristian kalau tak silap saya lah. Jadi jual beli lembu tu berurusan dengan orang Kristian di bawah ni. Dan macam mana ada satu ekor lembu ni payah dia nak bergerak. Dia tak nak beranjak daripada tempat dia, dia sentiasa menanduk dekat satu tempat saja. Bila menanduk tu Pak Khairul tu fikir apa benda ada kat sini kan. Setelah dia bersihkan kurang lebih, dia ternampak batu nisan. Bila dibersihkan makin mana baru nampak ada makam. Maka dia orang yang bersihkan jadi macam yang sekarang ni lah. Kalau ikutkan dulu dia dah hutan semak samun dah ni. Dan makam yang kita nampak ni bukan sekadar dalam kawasan pagar saja, dia sampai bawah-bawah tu. Sampai dekat tepi rumah orang Batak apa semua memang penuh dengan makam. Tahun berapa tu agak masa dia jumpa tu? Tahun 80-an. Kita baru je. Baru. Terbuka Kita 80-an. tahun 1963 ni terbuka ke publik ya. Maksudnya Bukan 80-an 60-an ya. 60-an. Baru di seminar kelah ini dulu di Jakarta bahwa masuknya Islam pertama ke Nusantara adalah di awal abad ke-7 bukan di awal abad 13. Okey. Karena ada nisan yang dituliskan di sini, ada namanya gelarnya Syekh Rukunuddin atau Rukunuddin yang wafat tahun Hamim di Mu'tajul Muluk, dia tahun 48 Hijriah. Usia beliau 102 tahun 2 bulan 10 hari. Wafat malam 13 Safar tahun Hamim tahun 48 Hijriah berarti tahun 672 Masehi telah wafat beliau Syekh Rukunuddin di sini dan dimakamkan di sini tahun 672 Masehi. Dikurang usia beliau 102 tahun berarti beliau lahir tahun 570 Masehi. Berarti semasa dengan Rasulullah, baginda Rasulullah SAW. Beliau jadi salah satu di antara sahabat yang menurut teori Makkah bahwa pertama sekali Rasulullah membaiat 40 sahabat yang disebarkan ke seluruh penjuru dunia. Di antara yang di 40 itu ada di Cina Selatan, yaitu rombongan Sa'ad bin Abi Waqqas, dan yang lain-lain di Persia, di Abbasiyah, termasuk di Nusantara, yaitu rombongan ada di Nusantara, yaitu Nusantaranya mana? Nusantara dulu belum ada Indonesia, baru sekarang Indonesia. Indonesia yang mana? Sumatera Utara, Sumatera Utara Barus. Jadi Barus. Kenapa Barus? Karena jauh sebelum Masehi Barus telah menjadi peradaban kuno di Nusantara karena rempah tadi. Jadi orang-orang zaman Mesir kuno tidak sampai kemari, orang Yunani tidak sampai ke Barus. Orang-orang seluruh Nusantara telah sampai ke Barus. Itu jadi berarti Islam itu disebarkan ke penduduknya. Kami manusianya baru di situ sampai sahabat di situ dan berdakwahlah di sini. Dan di komplek Mahliga ini berasal dari Mahalli Zai, artinya tempat pendatang. Jadi makam Mahligai Mahalli Zai karena pertukaran dari bahasa Mahligai kata orang. Jadi Mahalli Zai, yang tempat para tokoh pendatang. Siapa yang pendatang itu? Mereka adalah rombongan sahabat Rasulullah yang pertama sekali berdakwah ke Nusantara. Jadi setelah hari di nisan dituliskan, baru ada makam-makam yang lain, yaitu Syekh Zainal Abidin Ilyas, Syekh Samsuddin, baru Syekh Imam Muazzam Shah yang bisa kita lihat sampai sekarang secara tekstual di nisan dituliskan, yaitu Syekh Zainal Abidin Ilyas, Syekh Samsuddin, Syekh Imam Muazzam Shah, Syekh Imam Khatib dan Syekh Siddiq. Nah, jadi ini adalah semua syarat keilmuan. Kenapa saya bilang syarat keilmuan? Karena di nisan Syekh Siddiq dituliskan Syekh Siddiq tilmis al-Imam Syekh Khatib. Berarti Syekh Siddiq adalah murid dari Syekh Imam Khatib. Bisa jadi murid, bisa jadi sanad, bisa jadi nasab itu. Jadi Imam Khatib murrah tilmis as-Syekh Imam Muazzam Shah min biladi Pansuri bittiba'i as-Syekh Samsuddin Jainal Abidin. Berarti Imam Khatib adalah murid dari Syekh Imam Muazzam Shah. Dan Imam Muazzam Shah adalah murid dari Syekh Jainal Abidin Ilyas Syekh Samsuddin.
yang berasal dari negeri Pansur. Jadi orang-orang Arab menyebut Barus ini dulu Pansuri, Pansur, bukan Barus. Barus itu berasal dari Portugis, de Barros. Nah, jadi Baros, lama-lama Barus. Gitu. Jadi orang-orang dari berbagai negara menyebut daerah Barus ini banyak nama. Kalau orang Cina zaman dinasti Tang menyebut Barus dengan Polausi. Kalau orang Mesir kuno menyebut dengan Ofir. Kalau bangsa Arab menyebut dengan Pansur. Dan kalau Portugis belakangan ya, dan Belanda de Barros. Jadi ada sanad keilmuan, jelas dia bahwa di sini di kompleks Makam Mahligai ini nyata dan jelas dia ada sanad keilmuan, berarti bukan waktu yang sebentar mereka di sini. Karena ada dari zaman sahabat sampai ke tabi'in, bahkan sampai kepada sanad keilmuan yang turun temurun sampai ya yang menyebarkan Islam sehingga menjadikan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara, termasuk kerajaan Aceh Lamuri tahun 800, kerajaan Samudra Pasai abad ke-12 sampai kerajaan Aceh Darussalam, berjaya Islam di seluruh Nusantara. Jadi asalnya dari sini dia. Okey, jadi kita detik sejarah yang ini cuba tingkatkan buka sana. Kat belakang ni saya ada sertakan ni kan. Apa ni salam jarak ni. Salam jarak ni lagu dia macam yang salah apa ni? Salatullah salamullah ala yasin habibillah kan. Salamullah ya sada minar rahmani ya wajakum ibadullah innakum alim itu. Lagu ni macam tu. Satu Fatihah kita hadiahkan apa ni surah apa ni ayat surah Al-Ikhlas 11 kali, kemudian kita doa je. Apa tu nanti Ustaz akan terangkan lagi ya. Okey, ini adab jarah makam sini biasanya orang buka kasut lah. Kalau mampu, kalau tak mampu tak apa, sebab takut ada tajam-tajam apa kan. Nak yang perempuan pakai token takut basah ni. Dah duduk lah, jangan putus duduk. Allah untuk Ini masih sini jarah.